Allahumma arhamna bil Qur'an. 132 di situ disebutkan apa kata Ibnu Abbas, saya tahu Nabi dan sahabat selesai sholat ketika saya mendengar suara takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seandainya suaranya dalam hati, mana mungkin Ibnu Abbas bisa dengar? Atau seandainya Nabi sendiri, suara orang satu, mana mungkin bisa dengar? Tentulah suaranya ramai dalam masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah dengar Ibnu Abbas di luar masjid. Syekh Utsaimin ditanya, apa kata yang menanya? Ya fadilatul syekh, ma hukmu raf'i shaut fi dzikri aqba shalah? Apa hukum mengangkat suara waktu zikir setelah salat? Apa jawab Syekh Utsaimin? Sunnah. Sunnah. Syekh Utsaimin mengatakan sunnah. Dalilnya Syekh, dalilnya sama macam dalil yang saya sebut. Diambilnya dari dalil hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian bagaimana dengan ayat yang Allah menyebut Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Tak boleh keluar. Wadhkur rabbaka, sebutlah dirimu fi nafsika, dalam dirimu. Tak boleh kuat-kuat. Tak boleh la ilaha illallah, hanya dalam diri. La ilaha. Ini dijawab oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti punya kitab judulnya Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri, khusus dia bahas masalah zikir. Pertama kata dia, ayat ini turun di Makkah. Wadhkur rabbaka, ya Muhammad, sebutlah Tuhanmu fi nafsika, dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Kalau kuat nanti datang Abu Jahal, Abu Lahab bawa pedang dipancungnya kepala. Kira-kira kalau kita zikir di Masjid Agung ini kuat, ada tak Abu Jahal datang mancung? Tidak. Salah. Yang kedua, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelum ayat ini? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau Quran dibacakan, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. Artinya gabungan antara ayat ini dan ayat sebelumnya. Kalau didengarkan ada orang baca Quran, jangan zikir kuat-kuat. Nanti ganggu dia. Tapi kalau tidak ada Quran, tidak ada salat, tak salah. Zikir kuat-kuat. Dalil yang ketiga, sebagai ulama menyebut bahwa ayat itu ditujukan untuk Nabi Muhammad. Wadhkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu ya Muhammad fi nafsika, dalam dirimu. Itu untuk Muhammad karena dirinya sudah selamat dari was-was. Adapun umatnya itu disuruh kuat untuk mengusir was-was setan. Sedangkan kuat aja setannya tak pergi. Jadi itu kata Imam Suyuti. Suyuti ini siapa? Imam Suyuti itu bukan imam di kampung saya, Pak Imam Suyuti itu tafsirnya aja 2 biji. Satu Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Mansur, satu lagi tafsir Jalalain berdua dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Berapa hafalan hadis Imam Suyuti? Hafiztu mi'atain alf hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min dzalika la hafiztuha, kalau aku dapat lebih dari itu aku akan hafal juga. 200.000 hafalannya. Dia membolehkan zikir jahat. Tahu-tahu ada yang hafal hadis 10 itu pun ingat ujung lupa pangkal. La haula wala quwwata illa billah. Jadi balik kita baca pendapat ulama yang berkaitan dengan ini. Ada tentang zikir beramai-ramai, apa dalilnya? Halaman 137, dari mulai ayat Quran sampai dalil 138. Hadis yang pertama nanti Bapak Ibu baca karena kita nanti buka tanya jawab. 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis. Hadis tentang keutamaan zikir beramai-ramai, hadis ke-11 halaman 147. Cukuplah 11 hadis. Karena makin banyak nanti, makin tebal buku ini, makin tinggi ongkos cetak.